Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di mata kuliah konsep teknologi. Untuk pembelajaran kita minggu ini, kita akan membahas tentang konsep perguruan tinggi dan industri dalam peradaban kemanusiaan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi ya. Untuk daya saing dan teknologi. Yang pertama, pada zaman modern seperti sekarang ini, sumber daya alam yang melimpah bukan lagi menjadi penentu sebuah negara dapat bersaing dan memiliki daya saing dengan negara lain tanpa adanya inovasi teknologi. Jadi, daya saing suatu negara lebih ditentukan oleh bagaimana negara tersebut melakukan inovasi teknologi dan pengetahuan yang dimiliki. Jadi itu menjadi suatu nilai untuk sebuah daya saing suatu negara. Atau bisa jadi kombinasi antara inovasi dan pengetahuan itu menjadi sebuah nilai untuk meningkatkan daya saing sebuah negara. Kemampuan untuk beradaptasi, memilih, dan menggunakan pengetahuan dan teknologi akan menjadi sangat penting bagi keberlanjutan ekonomi dan standar hidup di suatu negara. Pendidikan dan teknologi. Untuk slide selanjutnya ini. Di sebuah buku pernah saya mengutip sebuah bait yang mana bait itu menjelaskan perihal pendidikan dan teknologi. Pendidikan adalah harapan besar bagi keberlangsungan hidup umat manusia dan untuk kemajuan peradaban yang akan datang. Oleh karena itu, sumber daya dari setiap jenis termasuk teknologi harus difokuskan secara cerdas dalam layanannya dan ketersediaannya yang berkelanjutan kepada semua orang yang harus terjamin. Ini adalah sebuah bait yang mana dalam buku tersebut benar-benar menyebutkan bahwa pendidikan adalah sebuah hal yang penting atau sesuatu yang sangat penting yang mana menjadi harapan besar untuk keberlangsungan hidup umat manusia untuk kemajuan peradaban yang akan datang. Tidak terkecuali untuk perkembangan teknologi ke depannya. Semua itu bisa berawal dari sebuah pendidikan yang baik. Oke. Pendidikan sendiri adalah ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi atau PIPTEK diperuntukkan untuk ketahanan, kecemerlangan suatu bangsa di antara bangsa-bangsa beradab lainnya. Jadi pendidikan tersebut menjadi tolak ukur bagi setiap bangsa-bangsa yang beradab. Jika pendidikan dari suatu negara itu memiliki sebuah pengetahuan dan teknologi yang tinggi, otomatis menjadi negara atau bangsa-bangsa yang disegani oleh bangsa yang lain. Bangsa yang ingin dihormati, bermartabat dengan daya tahan yang tinggi, maka mereka harus mengembangkan budaya mencipta sains dan teknologi dengan pendidikan yang baik. Jadi itu pendidikan dan teknologi. Selanjutnya, untuk menciptakan pendidikan yang baik, maka aktor utamanya adalah perguruan tinggi, yang mana perguruan tinggi nantinya akan mencetak lulusan-lulusan yang bisa menciptakan sebuah teknologi yang berguna bagi masyarakat dan lain-lain. Perguruan tinggi di sini, yang dimaksud perguruan tinggi itu bisa berupa universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan lain-lain. Seperti kita ketahui, tugas dari perguruan tinggi adalah tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi di sini yang pertama yakni mendidik atau melakukan pendidikan, melakukan pengajaran, yang mana arti dari pendidik di sini adalah mencetak lulusan yang siap memasuki dunia kerja atau bisa disebut tenaga terampil dan profesional.
Yang kedua, penelitian. Penelitian di sini adalah perguruan tinggi wajib mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, yakni pengabdian pada masyarakat. Implementasi dari hasil yang dimaksud pengabdian masyarakat di sini adalah implementasi hasil penelitian yang dilakukan dengan menerapkan iptek pada skala kecil, yang mana dengan cara melakukan pengabdian kepada masyarakat. Apakah apa yang diteliti tersebut benar-benar berguna bagi masyarakat pada umumnya. Itu adalah tugas dari perguruan tinggi. Selanjutnya, di sini ada industri dan teknologi. Industri merupakan kegiatan memanfaatkan bahan baku dan pengolahannya menjadi bahan jadi untuk dipakai pada kehidupan manusia. Pengolahan biasanya dilakukan oleh mesin atau sebuah teknologi. Jadi, sehingga industri dan teknologi dalam zaman modern ini tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya karena mereka saling membutuhkan. Yang mana di zaman sekarang biasanya untuk menggerakkan roda industri perlu adanya sebuah teknologi. Teknologi di dunia industri memiliki beberapa peran, di antaranya yakni mempercepat proses produksi, memperbesar volume produksi, menyempurnakan hasil produk, dan juga menambah nilai ekonomis bagi perusahaan karena waktu yang dibutuhkan untuk produksi itu lebih singkat karena adanya sebuah teknologi. Nah, ini hubungan dari perguruan tinggi dan juga industri. Jika perguruan tinggi itu tugasnya adalah menyiapkan kemampuan dengan tenaga-tenaga ahli atau terampil akan teknologi untuk melayani kebutuhan industri. Jadi perguruan tinggi ini selain melakukan pengabdian kepada masyarakat, juga salah satunya yaitu mencetak tenaga-tenaga ahli atau tenaga terampil yang mana nantinya akan melayani kebutuhan industri terkait tenaga ahli akan teknologi. Perguruan tinggi biasanya lebih mengutamakan nilai sosial budaya karena iptek harus mengabdi dan menguntungkan kehidupan manusia. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, jika dengan adanya teknologi, perguruan tinggi merupakan sebuah lembaga yang menyiapkan berbagai tenaga ahli dan terampil akan teknologi yang mana nantinya akan melayani kebutuhan dari sebuah industri. Industri sendiri biasanya selalu menerapkan iptek di setiap kegiatannya dan lebih mengutamakan ekonomis dan teknologi daripada sosial budaya. Jadi titik temu dari perguruan tinggi dan industri adalah pada peningkatan kesadaran terhadap nilai lingkungan hidup atau ekosistem, mengingat kesinambungan keberadaan bahan baku. Atau bisa kita lihat di sini, ini adalah konsep ideal dari perguruan tinggi dan industri, yang mana perguruan tinggi akan mengembangkan tenaga-tenaga terampil dari sistem pendidikannya. Jadi perguruan tinggi mencetak berbagai tenaga terampil yang mana nantinya akan melayani kebutuhan yang dibutuhkan oleh industri. Jadi industri ini sangat bergantung terhadap perguruan tinggi yang mana membutuhkan ahli-ahli teknologi yang terampil untuk digunakan atau memajukan industri yang dimilikinya. Sedangkan feedback yang baik dari sebuah industri yang mana industri ini akan mendanai riset-riset atau penelitian-penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau bisa juga mendanai beasiswa. Ini adalah konsep ideal yang mana menghubungkan antara perguruan tinggi dan juga industri.
Jadi diharapkan mereka dapat berkesinambungan yang mana saling memiliki, kalau bisa dibilang di biologi itu simbiosis mutualisme. Jadi saling menguntungkan. Nantinya perguruan tinggi akan mencetak tenaga terampil dan tenaga terampil tersebut akan digunakan oleh industri. Dan industri sendiri untuk menciptakan sebuah tenaga terampil, mereka perlu mendanai sebuah riset-riset atau penelitian atau bisa memberikan beasiswa kepada siswa-siswa berprestasi di perguruan tinggi. Itu adalah konsep ideal perguruan tinggi, hubungan perguruan tinggi dan juga industri. Kesimpulan di sini sangat penting perguruan tinggi ikut serta melaksanakan antisipasi dan partisipasi atau berupaya menemukan kombinasi baru dan memunculkan sinergi inovatif lainnya antara perguruan tinggi dan juga industri. Perguruan tinggi harus menjadi pusat munculnya gagasan-gagasan cemerlang yang akan menyebar luas sambil memperbaiki dan disempurnakan. Forum musyawarah untuk mufakat dalam bidang iptek harus terjadi secara kontinu di dalam kampus untuk mempertinggi dinamika masyarakat yang dibutuhkan untuk menghadapi perubahan di era globalisasi dunia yang sangat cepat ini. Jadi, kesimpulannya di sini adalah perguruan tinggi itu juga harus berpartisipasi untuk menciptakan berbagai tenaga-tenaga ahli yang nantinya akan digunakan oleh industri-industri sehingga masyarakat lebih terbantu, industri juga terbantu. Akan tetapi di sini dengan adanya industri, adanya perguruan tinggi yang menjadi pusat munculnya gagasan-gagasan cemerlang untuk membuat sebuah penelitian-penelitian, maka untuk membuat penelitian tersebut diperlukan biaya, yang mana biaya tersebut harusnya bisa di-cover oleh industri-industri yang sedang berkembang, sehingga mereka saling berkesinambungan antara yang satu dengan yang lain. Itu materi kita minggu ini. Semoga bisa membantu. Untuk minggu ini kita nggak ada tugas. Terima kasih sudah ikuti perkuliahan saya. Untuk selanjutnya saya kira cukup temuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.